Nama saya Amelia Rahmandani, absen nomor 3. Aulia Safa Kamila, absen 9. Nama Gisya Malia Ramadhani, absen 17. Nama saya Nadifa Rahmania Putri, absen 28. Nama saya Rahmadani Fitranza, absen 32. Nama saya Sabrina Adelia Putri, absen 35. Nama saya Septia Wiranti, absen 36. Tahtia Rizka Agustina, absen 38. Ancaman sosial budaya adalah tindakan atau konsep yang disebarkan dengan sengaja atau tidak sengaja dan berpotensi mengancam kekayaan suku, agama, ras, atau golongan. Beberapa contoh ancaman di bidang sosial budaya misalnya, masuknya ide-ide asing yang tidak sesuai norma sosial budaya di suatu negara. Negeri tetangga kini kembali menggunakan budaya Indonesia sebagai ide untuk membuat nasional kostum yang digunakan pada kontes kecantikan Mr. Asia Internasional 2017 di Shanghai, China. Malaysia kembali menggunakan budaya Indonesia sebagai ide untuk membuat kostum nasional yang digunakan pada kontes kecantikan Mrs. Asia Internasional 2017 di Shanghai, China. Budaya tersebut adalah wayang kulit. Seperti dilansir imgrum.org dengan judul Wayang Kulit The Puppet Show, kostum ini akhirnya meraih Best National Costume dalam ajang tersebut. Dalam ajang ini, Malaysia diwakili oleh Cilaca yang kemudian juga memenangkan gelar Mrs. Asia Internasional. Sejumlah netizen di Indonesia menyayangkan bentuk wayang yang dipakai dalam kostum tersebut karena persis dengan bentuk wayang Indonesia. Padahal wayang kulit sendiri sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan dunia yang berasal dari Indonesia sejak tahun 2003. Sebelumnya dalam ajang Miss Grand International 2017, Malaysia juga menggunakan jaran kepang atau kuda lumping yang merupakan salah satu budaya bangsa Indonesia dari Ponorogo, Jawa Timur. Kasus pada video sebelumnya adalah salah satu ancaman pada bidang sosial budaya. Kasus Malaysia yang diduga mengklaim wayang kulit. Malaysia terlihat memakai kostum bertemakan wayang kulit untuk kontes kecantikan di Shanghai, China dan meraih Best National Costume. Hal ini sangat disayangkan Indonesia karena kostum yang dipakai persis dengan wayang kulit milik Indonesia. Hal tersebut menjadi ancaman bagi Indonesia karena Malaysia bisa saja mengklaim bahwa wayang kulit adalah budaya dari negaranya. Dengan alasan tersebut, Indonesia sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman budayanya, perlu untuk melindungi kebudayaan nasionalnya dalam menjaga terjadinya klaim budaya. Ancaman dari dalam dan dari luar pada bidang sosial budaya. Ancaman terhadap integrasi nasional bidang sosial budaya dari dalam didorong oleh faktor-faktor sebagai berikut. 1. Isu kemiskinan. 2. Isu kebodohan. 3. Isu keterbelakangan. 4. Isu ketidakadilan. Adapun ancaman dari luar timbul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi. Contoh kasus ancaman ini diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. 2. Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. 3. Adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. 4. Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. 5. Semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, masuknya ide-ide asing yang tidak sesuai norma sosial budaya di suatu negara, meminimalisasi tindakan-tindakan bertentangan dengan norma sosial budaya, diskriminasi suku, agama, ras, atau golongan, budaya toleransi, menurunnya minat penggunaan produk dari dalam negeri. Banyak faktor yang mungkin menimbulkan perubahan sosial, di antaranya ialah faktor teknologi dan kebudayaan. Faktor-faktor itu berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Biasanya yang berasal dari luar negeri lebih banyak menimbulkan perubahan. Bangsa Indonesia harus selalu waspada akan kemungkinan adanya kesengajaan pihak luar untuk memecah kesatuan bangsa dan negara Indonesia.
Strategi dalam mengatasi ancaman pada bidang sosial budaya. Pengaruh dari luar yang perlu diperhatikan adalah hal-hal yang tidak menguntungkan serta dapat membahayakan kelangsungan hidup kebudayaan nasional. Pertama, bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Kedua, kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keserasian melahirkan toleransi yang tinggi sehingga dapat menjadi bangsa yang berbineka dan bertekad untuk selalu hidup bersatu. Solusi dalam mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. 1. Berpegang teguh pada ideologi Pancasila. 2. Membuat kebijakan wajib belajar 12 tahun. 3. Memperbanyak lapangan pekerjaan dan dapat membina pengangguran agar dapat berkompetensi. 4. Meningkatkan rasa cinta tanah air, patriotisme. 5. Memberantas peredaran obat terlarang dan miras. 6. Memblokir situs-situs pornografi. 7. Menggunakan produk-produk dalam negeri Indonesia. 8. Melakukan penggelaran budaya di Indonesia. 9. Menyaring kebudayaan yang masuk ke Indonesia. Kesimpulan, Ancaman bidang sosial budaya yang berasal dari dalam negeri antara lain persoalan kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Jika dibiarkan, masalah ini bisa menjadi bom waktu yang akan menimbulkan persoalan lebih besar seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Sementara itu, ancaman berdimensi sosial budaya yang bersumber dari luar negeri yaitu konsumerisme, hedonisme, individualisme, westernisasi. Ini menyebabkan memudahnya rasa solidaritas dan gotong royong serta lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.